Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabila dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas daripada ilmuwan terdahulu yang merubah pengetahuan menjadi inovasi teknologi dan pemikiran yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi saat ini tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan. Oleh sebab itu, negara berkembang dan negara maju terus-menerus melakukan penemuan baru di bidang teknologi dan informasi. Apa saja dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia? Simak pembahasan berikut. Pembahasan A. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Indonesia terus melakukan pembenahan diri pada segala bidang termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan alat-alat tradisional yang digunakan masyarakat tergantikan dengan peralatan yang modern. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selalu mengalami perubahan sehingga perkembangan peradaban manusia. Perubahan diharapkan dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan sejahtera. Ilmu pengetahuan ialah sejumlah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan rasional, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapapun. Kebenaran ilmu dapat bersifat objektif dan rasional. Teknologi adalah penerapan praktis dari ilmu. Hubungan ilmu dan teknologi sangat erat, keduanya saling membutuhkan dan sulit dipisahkan. Tanpa ilmu tidak ada penerapan baru dalam teknologi, dan tanpa teknologi sulit dapat menikmati penemuan ilmu. Manfaat IPTEK bagi kemajuan bangsa yaitu manusia dapat hidup lebih sejahtera. Adanya teknologi dan ilmu membuat kegiatan manusia lebih efektif dan efisien. Adapun kemajuan pengetahuan dan teknologi dapat dipaparkan sebagai berikut. Kemajuan IPTEK. Berikut kemajuan-kemajuan yang disebabkan oleh perkembangan IPTEK dalam kehidupan manusia. 1. Limbah ternak untuk pupuk atau kompos. 2. Sampah dimanfaatkan menjadi gas bio yang berguna untuk keperluan memasak, penerangan, dan tenaga gerak. 3. Detoksifikasi surya adalah sistem pengolahan air yang terkontaminasi dengan memanfaatkan panas matahari atau ultraviolet sehingga menghasilkan air yang bersih. 4. Pada bidang komunikasi, radio, TV, telepon, handphone, dan internet sehingga penggunaan waktu lebih efisien dan cepat mendapatkan informasi. 5. Mendatangkan kemudahan hidup dengan adanya kalkulator, alat rumah tangga, elektronik, pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. B. Pembangunan berwawasan lingkungan. Terjadinya masalah lingkungan hidup disebabkan oleh ketidakseimbangnya antara penggunaan teknologi dan lingkungan hidup. Guna menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan lingkungan hidup, maka perlu diupayakan hal-hal berikut. 1. Memelihara lingkungan terutama penggunaan air tanah. 2. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. 3. Pemeliharaan hutan tropis sebagai paru-paru dunia dengan menghindari pembabatan hutan secara sewenang-wenang. 4. Mendirikan unit-unit pengolahan limbah industri untuk mengelola limbah industri. 5. Pengendalian pencemaran sektoral terhadap lingkungan. 6. Pengembangan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, diskusi secara cermat. 2. Perkembangan komunikasi, informasi, dan transportasi di Indonesia di era kemerdekaan. Kemerdekaan menciptakan keadilan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya bekal pengetahuan tersebut, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Berikut beberapa perkembangan komunikasi, informasi, dan transportasi di Indonesia di era kemerdekaan. A.
Sistem komunikasi satelit domestik. A. Sistem komunikasi satelit domestik. Sistem komunikasi satelit domestik PALAPA adalah sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem satelit komunikasi pengendali bumi yang dibuat oleh Hutch Pratama Indonesia. Nama PALAPA diambil dari Sumpah Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. B. Perkembangan radio di Indonesia. Pada tanggal 1 April 1933, Mangkunegoro VII dan Sarsi Tumangkusumo mendirikan SRV di Surakarta. SRV sebagai pelopor timbulnya siaran radio yang diusahakan oleh bangsa Indonesia, adapun siaran radio yang pertama diusahakan oleh Hindia Belanda tanggal 16 Juni 1925 bernama BRV. Di Jakarta, badan-badan radio yang lainnya adalah Nirom dan Mafiro. Pada awal kemerdekaan, radio berperan untuk menyebarkan berita proklamasi. C. Televisi. Pada tanggal 11 Maret 1963, TVRI menayangkan siaran iklan niaga. Akan tetapi mulai 1 April 1981, pemerintah melarang siaran niaga dengan alasan berikut. 1. TVRI berfungsi sebagai government tool atau alat pemerintah yang bertugas menyiarkan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok Indonesia. Kedua, TVRI berperan sebagai peningkatan pengetahuan dan wawasan pola pikir masyarakat. Ketiga, masyarakat bersifat konsumerisme. D. Sarana perhubungan. Berkembangnya sektor perhubungan atau transportasi yang berperan untuk meningkatkan produksi dan jasa, meningkatkan arus wisata, memperlancar arus informasi, dan memperlancar arus barang. Dan adapun perkembangan dalam perhubungan darat, laut, dan udara dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Perhubungan darat. Sarana perhubungan darat paling banyak diminati karena relatif murah, cepat, dan mudah dijangkau. Saat ini banyak jenis transportasi berhubungan darat antara lain bus, kereta api, dan sebagainya. 2. Perhubungan laut. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sarana transportasi laut seiring dengan berkembangnya iptek. 3. Perhubungan udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan makin mudah dan cepatnya transportasi antar provinsi, antar pulau Jawa, dan antar negara. Perkembangan transportasi udara didukung dengan adanya maskapai penerbangan perintis yaitu Merpati, Nusantara, Mandala, Buruk, dan Serpati. Perkembangan iptek adalah bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Kajian iptek adalah seringkali menyertakan interaksinya dengan masyarakat. Kini iptek adalah bagian penting dalam kehidupan dunia. Iptek adalah konsep bagaimana pemahaman manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.